Dengan saya, Esra Patricia Gultom dengan NIM 4243111005 dari kelas PSPM 24C. Pada video ini saya akan menjelaskan penyelesaian soal tentang permukaan 3 dimensi yang mendefinisikan secara implisit. Kemudian bagaimana mencari turunan parsialnya menggunakan turunan implisit, bagaimana membangun pendekatan linear dari fungsi tersebut, dan akhirnya bagaimana menggunakan pendekatan linear untuk menghampiri nilai integral lipat 2. Saya juga akan menjelaskan makna tanda dari integral tersebut terhadap posisi permukaan dibandingkan dengan bidang Z sama dengan 0. Nah, kita lihat sebelumnya di sini telah diberikan permukaan diberikan oleh persamaan implisitnya, yaitu 2z, x, y sama dengan pangkat z ditambah z dikurang x kali y sama dengan 0, yang dimana diketahui bahwa titik x, y, z itu sama dengan 1,1,0 berada pada permukaan S. Nah, di sini untuk soal yang pertama, tunjukkan bahwa di sekitar titik 1,1,0 persamaan di atas mendefinisikan Z sebagai fungsi Z, X, Y. Maka gunakan turunan parsial implisitnya untuk mencari nilainya. Nah, untuk menunjukkan bahwa persamaan ini dapat menyatakan Z sebagai fungsi dari Z dan Y di sekitar titik itu, kita menghitung turunan parsial dari F terhadap X, Y, dan juga Z. Nah, pertama ini tadi kan udah diketahui bahwa Fx, Y, Z sama dengan pangkat Z ditambah Z dikurang X dikali Y sama dengan 0. Dan titiknya itu 1,1,0 yang ada pada permukaan. Nah, jadi kan kita akan mencari turunan parsial dari F terhadap X, Y, dan juga Z kan. Nah, pertama-tama itu untuk turunan dari si F terhadap X itu sama dengan negatif Y, yaitu yang ini. Dan juga untuk turunan F terhadap Y itu adalah negatif X. Nah, untuk turunan F terhadap Z tersendiri adalah pangkat Z ditambah dengan 1 di titik 1,1,0. Nah, maka untuk Fx 1,1,0 ini kita substitusikan nilainya, yaitu pangkat 0 ditambah 1 itu sama dengan 2, dan itu tidak sama dengan 0. Maka karena Fz tidak sama dengan 0, berarti Z bisa diekspresikan sebagai fungsi Z, X, Y di sekitar titik itu. Nah, karena turunan parsialnya implisit, maka turunan parsial implisitnya itu Zx sama dengan Fx per Fz itu, dan juga Xy itu sama dengan min Fy per Fz. Nah, yang ini tadi yang kita dapat, di mana Fz itu sama dengan min Y dan Fy sama dengan min X. Nah, maka kita evaluasi di titiknya itu yang tadi 1,1,0. Jadi Fx 1,1,0 itu menjadi min 1 dan Fy 1,1,0 itu sama dengan min 1. Nah, selanjutnya maka kita bisa melihat bahwa Zx 1,1 itu sama dengan min 1 per 2, yaitu sama dengan setengah. Dan untuk Zy nya itu Zy 1,1 itu juga sama dengan min 1 per 2, yaitu sama dengan setengah. Maka dapat kita simpulkan bahwa Zx 1,1 itu sama dengan setengah, dan juga Zy 1,1 itu adalah setengah. Nah, oke, di sini kita lanjut untuk soal yang kedua, yaitu gunakan hasil pada soal yang pertama untuk membentuk pendekatan linear atau aproksimasi orde pertama dari Z, X, Y di sekitar titik 1,1, yaitu fungsi L, X, Y
sama dengan Z X, Y. Nah, maka rumus umum pendekatan linear adalah Z pada titik 1,1 yaitu ditambah ZX dikali X dikurang 1 dan ditambah ZY dikali Y dikurang 1. Maka karena nilai Z 1,1 itu sama dengan 0, maka kita masukkan turunannya, yaitu karena nilai Z 1 pada titik 11 itu sama dengan 0, dan kedua turunan ini bernilai setengah, maka kita peroleh nilainya itu Lx, Y sama dengan setengah Z kurang 1 ditambah setengah Y dikurang 1. Maka kalau kita sederhanakan, Lx, Y itu sama dengan setengah X ditambah Y dikurang 2. Oke, kita lanjut untuk soal yang ketiga, yaitu gunakan pendekatan linear Lx untuk menghampiri nilai integral lipat 2 I sama dengan integral ganda R Z pangkat Z R Zx, Y dA dengan daerah R adalah rentan dari 1 hingga 1,2 dikali rentan dari 1 hingga 1,2 pada bidang XY. Maka penyelesaiannya pertama, sebelumnya tadi kan kita udah mengetahui bahwa integral lipat 2 dari si I itu sama dengan integral ganda R pangkat Z X, Y dA, dan daerahnya itu R-nya itu adalah rentan dari 1 hingga 1,2 dikali rentan dari 1 hingga 1,2. Nah, maka kita aproksimasi dilakukan menggunakan Lx, Y yang ini. Lalu integral I dari Lx tambah Y dikurang 2 dy dx itu dihitung. Nah, langkah pertama adalah itu diintegrasikan terhadap si Y ini. Lalu integral parsial dari 2 xy ditambah Y kuadrat dikurang 2. Maka dievaluasi dari batas bawah hingga batas atas 1,2 hasil. Nah, setelah kita lihat ini dimana hasilnya itu yang pertama itu dari setengah xy ditambah 1/4 y pangkat 2 dikurang y, itu dari yang batas bawahnya itu 1 dan batas atasnya itu 1,2, itu sama dengan setengah dikali 1,2 ditambah 1/4 dikali 1,2 pangkat 2 dikurang setengah dikali 1 ditambah 1/4 dikali 1 pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 0,6x ditambah 0,36 dikurang 12 dikurang 0,57 ditambah 0,25 dikurang 1, maka sama dengan 0,6x dikurang 0,84 dikurang 0,5x dikurang 0,75, itu sama dengan 0,1 dikurang 0,9. Maka kita bisa lihat bahwa integrasi terhadap y itu adalah 0,1 dikurang dengan 0,09 gitu ini. Lalu yang kedua itu kita integrasikan terhadap x. Nah, terhadap x dari 0,1x dikurang 0,09 dx ini kita evaluasikan dari batas bawah 1 hingga batas atas 1,2. Nah, itu kita bisa lihat ini 0,05 kita masukkan nilainya, CX-nya 1,2 pangkat 2 dikurang 0,09 1,2 itu dikurang 0,05 dikali 1 pangkat 2 dikurang 0,01 dikali dengan 1. Lalu hasilnya 0,05 dikali 1,44 dikurang 0,100 dikurang lagi dengan 0,05 dikurang 0,09. Lalu sama dengan 0,072 dikurang 0,108 dikurang 0,04. Maka 0,072 dikurang 0,108 dikurang
min 0,04 sama dengan min 0,036 dikurang 0,04 atau bisa kita katakan I sama dengan 0,004. Maka hasil akhirnya adalah 0,004. Maka nilai aproksimasi integral I sama dengan 0,004. Lalu kita lanjut untuk soal yang keempat. Berdasarkan bentuk Lx, Y dan nilai aproksimasi I, kita jelaskan nih. Yang A, apakah Zx, Y cenderung bernilai positif atau negatif di dalam daerah R? Dan B, dan apa makna tanda nilai integral I terhadap posisi permukaan S relatif terhadap bidang Z sama dengan 0 di atas R? Nah, untuk yang A, Lx, Y sama dengan setengah X tambah Y dikurang 2. Nah, untuk R dari tadi itu dari daerah rentan 1 hingga 1, min 1 hingga 1,1 dikali dengan rentan 1 dari 1 hingga 1,2 kan. Nah, kita perhatikan di titik tengah dari R adalah 1,1 hingga 1,1 juga. Nah, kita misalkan di titik tengah yaitu 1,1 hingga 1,1 yaitu L 1,1 hingga 1,1 itu sama dengan setengah dikali 1,1 ditambah 1,1 dikurang dengan 2 itu sama dengan setengah dikali 0,2 yaitu sama dengan 0,1. Nah, titik pojok terjauh itu 1,2 hingga 1,2. Maka kita coba L 1,2 hingga 1,2 itu sama dengan setengah dikali 1,2 ditambah 1,2 dikurang 2 itu sama dengan setengah dikali 0,4 yaitu sama dengan 0,2. Lalu untuk titik pojok terdekat yaitu 1 hingga 1 itu maka kita lihat L 1 hingga 1 nya itu sama dengan setengah dikali 1 ditambah 1 dikurang 2 itu sama dengan 0. Maka dapat kita simpulkan bahwa Zx, Y cenderung bernilai positif di daerah R-nya tadi. Nah, untuk B, integral lipat dari integral ganda R Zx, Y dA yaitu diapresikan dengan I merepresentasikan volume bersih antara permukaan Z dan Z sama dengan Zx, Y dan bidang Z sama dengan 0 yaitu bidang X, Y di atas R. Nah, karena nilai aproksimasi integral I-nya ini adalah positif, maka volume dihitung itu di atas bidang Z sama dengan 0 di mana Z, X, Y ini lebih besar dari 0. Maka ini lebih besar dari volume yang dihitung di bawah bidang Z sama dengan 0 di mana Z, X, Y lebih kecil dari 0. Maka tanda nilai integral I yang positif adalah sebagian besar atau seluruh permukaan S di atas daerah R terletak di atas bidang Z sama dengan 0. Oke. Nah, sekian video penyelesaian UAS dari saya. Terima kasih.